Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1629. Roan sampai ke formasi teleportasi dan segera menghilang dengan kilatan cahaya perak, bersama dengan beberapa pembudidaya lagi menuju ke tujuan yang sama. 3,5 bulan sebelum akhir mode penghindaran takdir, karena ukuran labgram yang jauh lebih besar, hanya kalah dari benua Pol, Roan percaya bahwa berteleportasi dari satu kota ke kota lain akan membawanya kira-kira saat itu. Dan itu sudah termasuk pemberhentian untuk perekrutan tambahan karena si kembar bermaksud merekrut orang dari tempat dan ras yang berbeda. Bagaimanapun, selama aku bisa menyelesaikan sebagian besar jalan, itu sudah cukup. Dan Roan melanjutkan, dia akan berteleportasi dari kota ke kota dan hanya berhenti jika ada bahan yang harus dibeli, persediaan yang akan diisi kembali, atau perekrutan yang harus dilakukan. Namun, dia tidak mampir ke kota-kota kecil untuk kasus-kasus itu. Lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan semua itu di ibu kota negara-negara yang dia lewati. Karena labgram jauh lebih besar tetapi masih sangat padat, tak perlu dikatakan bahwa perekrutan si kembar mendapat lebih banyak murid baru untuk sekte tersebut daripada di benua lain. Sekte memiliki sekitar 5.400 murid pada awalnya, tetapi telah meningkat menjadi lebih dari 8.000. Banyak dari mereka yang direkrut adalah tipe orang yang sama tanpa ikatan apapun, tetapi si kembar juga merekrut ahli untuk serikat pekerjaan sampingan dengan batu surgawi. Namun, saat mereka akan melanjutkan perekrutan, si kembar menerima pesan dari Celis tentang masalah yang sama persis ini. Cukup, tidak ada lagi perekrutan. Bingung, Ryan bertanya, kenapa begitu? Kami memiliki wilayah 300 km, sama dengan sekte Dalamu di planet Sunkan. Celis menggelengkan kepalanya. Meskipun wilayah sekte Dalamu mencapai 300 km, para murid di sana pasti tidak melakukan misi hanya di dalam jangkauan ini. Saya yakin rekan-rekan murid Anda sejak saat itu akan pergi ke banyak lokasi berbeda untuk menjalankan misi dan pelatihan mereka, kan? Ryan mengangguk, berkata, "Iya, itu benar." Celis kemudian melanjutkan, itulah masalahnya. Kami tidak memiliki tempat tambahan ini di mana kami dapat mengirim orang. Semua misi terjadi di dalam sekte atau di hutan binatang iblis. Meskipun kami mengisinya dengan binatang iblis, jumlah pembudidaya dari sekte kami yang memasukinya untuk memperebutkan materi dan pelatihan sudah sangat tinggi. Sederhananya, perpanjangan 250 km yang disediakan untuk hutan pemukulan iblis telah mencapai batasnya dari binatang buas dan murid iblis yang bisa masuk untuk berlatih. Petik 2. Ryan dan Roan mengerti setelah itu. Lebih dari itu, dan kita tidak akan memiliki cukup binatang iblis untuk mereka. Kami memastikan semua orang mengerti bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan mereka di hutan binatang iblis sekte. Bagaimanapun, itulah artinya berada dalam situasi hidup dan mati. Itu juga membantu mengurangi jumlah murid yang masuk karena beberapa benar-benar mati di sana. Namun, bahkan ini tidak cukup untuk menjaga jumlahnya tetap terkendali. Petik 2. Celis dikonfirmasi. Itulah tepatnya. Binatang iblis adalah makhluk hidup yang sangat teritorial ketika mereka tidak memiliki kecerdasan. Fakta bahwa kita memiliki cukup banyak binatang iblis untuk digunakan melatih para murid dalam jarak kecil 250 km masih jauh dari cukup. Biasanya, binatang iblis dari satu ras akan memiliki puluhan bahkan ratusan kilometer untuk wilayah mereka sendiri. Di sini mereka bahkan tidak punya 2 atau 3. Satu-satunya alasan mereka tidak saling membunuh untuk mendapatkan lebih banyak wilayah adalah karena mereka dihambat oleh garis keturunan surgawi milikku dan Kentucky. Namun meski begitu, mereka selalu dalam keadaan tegang. Kami pasti tidak bisa menambah jumlah mereka lagi. Si kembar mengangguk setelah mendengar itu. Itu berarti kita harus menyimpan poin takdir untuk peningkatan lain dari alam dimensi. Sister Orb tidak memiliki kabar baik tentang itu. Setelah Anda menghabiskan kumpulan poin takdir terakhir Anda, jumlah Anda tidak bertambah banyak. Dalam 3 tahun terakhir ini, Anda berubah dari 20.357 Destiny Points menjadi 31.453. Anda telah mengubah nasib orang-orang di sekte tersebut, tetapi mereka memiliki pengaruh yang sangat kecil di dunia luar. Itu sebabnya akumulasinya sangat lambat. Belum lagi Destiny Perception Rank hanya bisa mengecek perubahan takdir hingga 1 juta kilometer. Anda telah bepergian tanpa henti,
jadi setiap perubahan yang Anda sebabkan dalam takdir di tempat lain tidak dapat dideteksi lagi. Si kembar menyipitkan mata sebagai tanggapan. Itu karena level berikutnya dari Soul Gem Dimensional Realm Upgrade adalah item termahal dalam daftar hadiah. Harganya 500.000 Destiny Points. Mereka bahkan tidak memiliki 10% dari itu saat ini. Yah, kita harus mulai dari suatu tempat, kata Ryan sambil menghela nafas. Rowan hanya bisa setuju dengan itu. Ayo lakukan seperti yang disebutkan Celis. Kami akan berhenti merekrut untuk saat ini dan fokus melatih murid-murid yang kami miliki. Bagaimanapun, 8.000 atau lebih murid dapat menjadi pasukan yang sangat baik di masa depan. Petik 2. Celis senang mendengarnya. Bagus. Lagi pula tidak ada gunanya terburu-buru. Selain itu, Anda dapat memindahkan sekte di luar alam dimensi. Setelah Anda menyelesaikan semuanya, letakkan sekte di suatu tempat dan biarkan menghasilkan poin takdir. Kami juga hampir sampai di Jiot. Si kembar setuju dengan Celis. Setelah itu selesai, Rowan pergi keluar dan menempuh sisa jarak sampai dia mencapai penghalang benua antara Labgram dan Jiot. Sayangnya, Fluky tidak bisa masuk. Bab 1630. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Jadi ini adalah sesuatu untuk mencegah bahkan roh-roh yang hidup di penghalang benua melewatinya, kan? Fluky mengangguk, menjelaskan, itu benar. Saya mendengar ayah saya membicarakannya sebelumnya. Hanya benua terkuat di wilayah alam dewa ini yang memiliki akses ke metode ini. Yah, wilayah kita dan semua benua di dalamnya tidak lebih dari sebutir pasir di gurun. Dari apa yang ayahku katakan, hanya ada 5 benua dengan kemampuan ini, meskipun dia tidak memberitahuku yang mana itu. Jelas, benua Jiot ini adalah salah satunya. Itu membuat segalanya lebih mudah dipercaya bagi si kembar. Sejauh ini, mereka mengerjakan rumor bahwa benua Jiot terkait dengan beberapa kekuatan besar dari pusat alam dewa. Sekarang setelah mereka mengetahui tentang kemampuan mereka untuk menghentikan roh di dalam penghalang benua, rumor itu menjadi sangat mungkin untuk menjadi kenyataan. Lagi pula, tidak ada benua yang mereka lewati yang memiliki kekuatan seperti ini. Namun, masalahnya masih tetap ada. Fluky, apakah ayahmu memberitahumu cara melewati penyumbatan ini? Fluky mengangguk, menjawab, dia melakukannya, tapi tidak mungkin bagiku untuk melakukan itu. Sederhananya, kita bisa menggunakan kekuatan kasar untuk melewati penghalang ini, tetapi saya akan membutuhkan tingkat kultivasi setidaknya 4 alam di atas saya saat ini. Asal tahu saja, saya berada di tahap tengah dari alam transisi saat ini. Jadi, kecuali kalian ingin menunggu beberapa ribu tahun, sebaiknya jangan mengandalkannya. Petik 2. Ribuan tahun. Si kembar bahkan tidak tahu nama alam tingkat 4 di atas untuk memulai. Bergantung pada keadaan, mungkin butuh puluhan ribu tahun sebagai gantinya. Pada saat itu, akan jauh lebih baik untuk mulai bepergian ke pusat alam dewa dengan berjalan kaki. Keluar dari pertanyaan, kita perlu menemukan cara lain untuk melewati penghalang ini. Luan, yang mendengarkan percakapan itu, mau tidak mau bertanya, tidak bisakah kita menggunakan elemen gelap ayah untuk menghambat kekuatan ini yang tidak membiarkan Fluky menyelam ke dalam? Rowan segera menggelengkan kepalanya, memberitahunya, kamu melupakan poin yang sangat penting. Penghalang benua memiliki energi dan elemen surgawi yang kacau. Itu berarti ia juga memiliki elemen gelap yang berjalan di dalamnya. Elemen gelap saya tidak akan mengubah apapun di sana. Paling-paling, elemen gelapku lebih murni daripada penghalang, tapi hanya itu saja. Fluky setuju dengan Rowan. Dia benar. Pertama-tama, Rowan tidak akan pernah bisa mengumpulkan elemen gelap sebanyak penghalang benua sendirian. Karena kekuatan yang digunakan untuk memblokirku mempengaruhi seluruh penghalang, itu jelas merupakan elemen gelap di dalamnya. Maaf, tapi kalian harus menemukan beberapa metode lain untuk melewati atau menyerah begitu saja memasuki Jiot. Setelah itu, Fluky memasuki Dahil Luan sekali lagi. Ngomong-ngomong, beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu yang lain dariku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Namun, kelompok si kembar tidak mempermasalahkannya. Kesepakatan mereka adalah agar Fluky membantu mereka melewati penghalang. Itu saja. Karena dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak perlu melakukan hal lain. Apa yang kita lakukan sekarang? Rowan mengangkat bahu, berkata, apa lagi? Apakah Anda lupa apa yang dikatakan Eritean di Tanah Suci yang terluka?
Kembali di Tanah Suci, Erythean adalah satu-satunya yang tahu bahwa si kembar berasal dari alam manusia. Dia juga membantu mereka menyingkirkan jejak yang menunjukkan si kembar tidak lahir di alam dewa. Bagaimanapun, Erythean-lah yang memberitahu si kembar desas-desus tentang Jiot yang memiliki beberapa hubungan dengan beberapa kekuatan besar di pusat alam dewa. Setelah itu, dia menjelaskan kepada si kembar jalan yang harus mereka ambil untuk tiba di Jiot, dan begitulah cara si kembar sampai di sini dengan mengikuti kata-katanya. Terakhir dan yang paling penting, Erythean memberitahu si kembar tentang pembukaan resmi penghalang benua untuk terhubung dengan masing-masing benua. Lanqueas ke Yubisfal adalah 25 tahun, Yubisfal ke Treavin adalah 15 tahun, Treavin ke Pol membutuhkan waktu 8 tahun, sedangkan Pol ke Sinvia hanya membutuhkan waktu 12 tahun. Sinvia ke Aefer adalah yang terpendek, hanya 3 tahun antara setiap pembukaan. Aefer to Hiwer membutuhkan waktu 7 tahun, Hiwer to Labgram dibuka setiap 20 tahun, dan terakhir, Labgram to Jiot dibuka setiap 9 tahun. Itu berarti si kembar harus menunggu paling lama 9 tahun untuk menggunakan jalur resmi, seolah-olah. Hanya personel yang berwenang yang dapat menggunakan jalur resmi ini saat dibuka. Ryan dan Rowan, jelas, tidak ada yang mirip dengan otorisasi itu. Kekuatan benua Labgram bahkan tidak tahu bahwa si kembar ada, apalagi berpikir untuk memberi mereka kesempatan untuk melewatinya. Ryan menghela nafas setelah itu. Sepertinya kita harus terlibat dengan kekuatan Labgram jika kita ingin mengambil slot selama pembukaan berikutnya. Rowan mengangguk, berkata, dalam kasus Erythean, kultivasinya sudah cukup untuk memberinya izin masuk gratis. Namun, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kultivasi alam transisi kami saat ini. Itu tidak akan berhasil untuk kita. Dengan keputusan itu, si kembar segera berbalik. Sudah waktunya untuk mengumpulkan informasi. Sehari kemudian, mode penghindaran takdir dimatikan. Asteris pin. Asteris. Quest baru tersedia. Bab 1631. Tujuan misi, masuki benua Jiot tanpa bergantung pada salah satu dari 5 kekuatan teratas Labgram. Ryan dan Rowan terkejut melihat itu. Itulah tepatnya yang ingin mereka lakukan. Tapi sekarang, quest akan gagal jika mereka melakukan itu. Kemudian lagi, Ryan dan Rowan segera mendapat ide lain yang akan sesuai dengan tujuan pencarian, sayang sekali sistem tidak berhenti di situ. Kondisi kegagalan, meninggalkan benua Labgram. Mulut mereka berkedut setelah itu. Persetan dengan omong kosong ini. Lagi pula, Labgram bukanlah satu-satunya benua yang mengelilingi Jiot. Karena mereka tidak dapat mengandalkan 5 kekuatan teratas Labgram, mereka hanya perlu pergi ke benua lain dan melakukan itu. Sayangnya, opsi itu sekarang hilang, kecuali mereka tidak keberatan jika quest-nya gagal. Waktu pencarian, 10 tahun. Setidaknya waktunya cukup lama untuk menyamai pembukaan resmi penghalang benua, pikir Ryan dan Rowan. Setelah itu, sistem menyebutkan hadiahnya. Imbalan quest, berdasarkan waktu yang diperlukan untuk sampai ke sisi lain. Baselin, 3000000 Destiny Points, pencarian selesai dalam waktu kurang dari setahun. 270.000 jika kurang dari 2 tahun tetapi lebih dari 1. 240.000 jika kurang dari 3 tahun tetapi lebih dari 2. 210.000. Deskripsi itu berlanjut hingga tahun lalu. Jelas, hadiah terakhir adalah 30.000 Destiny Point jika quest selesai di sana. Si kembar kemudian menunggu sedikit lebih lama, tetapi sepertinya sistem sudah selesai menjelaskan. Ini akan menjadi rumit. Bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembukaan resmi, kami mungkin harus menunggu selama 9 tahun. Petik 2. Sister Orb kemudian memberi mereka kabar baik. Hei, itu tidak terlalu buruk. Apakah kamu tidak memperhatikan? Tidak ada hukuman untuk kegagalan pencarian. Itu berarti Anda juga dapat sepenuhnya mengabaikan pencarian ini dan mengandalkan salah satu kekuatan teratas benua ini untuk mendapatkan di sisi lain. Semua yang akan terjadi adalah Anda tidak akan mendapatkan 1 poin takdir darinya. Si kembar harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Yah, mereka tidak punya niat untuk melanggar aturan quest karena mereka pasti menginginkan Destiny Point sebanyak mungkin. Selain itu hadiah yang sangat murah hati hanya untuk sampai ke sisi lain dari penghalang benua, kata Ryan. Kemudian lagi, bagaimana mereka bisa sampai ke sisi lain tanpa bergantung pada kekuatan tertinggi Labgram?
Apakah itu mungkin? Bagaimanapun, kultivasi tidak mungkin. Roan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, ayo pergi ke pusat benua dulu. Itu akan menjadi tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Dia kemudian menatap Ryan sebelum bertanya, saya tidak akan menyelamatkan batu surgawi. Apakah itu tidak apa-apa? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Pastinya, poin takdir lebih penting daripada jumlah batu surgawi apapun. Petik 2. Ryan kemudian kembali ke alam dimensi permata jiwa bersama Luan, meninggalkan Roan sendirian untuk mengambil formasi teleportasi. Anehnya, Roan benar-benar tidak menyelamatkan batu surgawi. Dia tidak peduli tentang membayar ekstra untuk langsung menggunakan formasi teleportasi daripada harus menunggu waktu aktivasi mereka. Satu-satunya hal yang baik adalah dia tidak perlu menggunakan batu surgawi peringkat 2 untuk itu. Tak perlu dikatakan bahwa Roan sampai ke pusat benua dalam sekejap, karena dia tidak menghabiskan lebih dari beberapa menit di setiap guild formasi di setiap kota. Tidak lebih dari 3 hari telah berlalu sejauh ini, meskipun alam dimensi turun lebih dari 5.000 batu surgawi peringkat 1 sebagai gantinya. Ryan kemudian keluar dari alam dimensi sebelum berkata, aku akan menukar beberapa batu surgawi peringkat 2 dengan peringkat 1 lagi. Kami masih memiliki lebih dari setengahnya, tetapi saya lebih suka aman. Petik 2. Roan tidak keberatan, berkata, tidak apa-apa. Ingatlah bahwa mode penghindaran takdir tidak berfungsi lagi. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan menarik sedikit perhatian jika Anda menukar terlalu banyak dari mereka seperti terakhir kali. Saat itulah Ryan mendapat ide. Mungkin itu hal yang baik, bukan? Kami berada di alam transisi. Siapapun yang datang setelah kami pasti seseorang yang cukup kuat dan dengan beberapa informasi. Kemungkinannya adalah kita akan mendapatkan beberapa Peak Transition Realm atau kultivator tahap awal Void Tempering Realm untuk mengejar kita. Secara alami, para ahli seperti itu tidak terlalu menjadi perhatian kami. Petik 2. Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Tetapi jika para ahli ini ternyata adalah seseorang dari 5 kekuatan teratas, kami akan melanggar aturan pencarian sistem. Tidak juga, Suster Orb ikut campur di sana. Pencarian hanya mengatakan kamu tidak bisa mengandalkan mereka untuk melewati penghalang. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang mendapatkan informasi dari mereka. Selama alasanmu untuk melewati Continental Barrier tidak terhubung langsung dengan mereka, maka tidak apa-apa. Roan senang mendengarnya. Jika itu masalahnya, aku akan mengikuti Ryan dari bayang-bayang selama perdagangan ini. Ingatlah bahwa Anda harus meninggalkan kota jika Anda benar-benar ingin diserang. Petik 2. Bagaimana jika lawan kita terlalu kuat? Tanya Ryan. Yah, si kembar bahkan bisa melawan mereka yang berada di panggung puncak Void Tempering Realm dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan seorang kultivator tahap awal ruang Bending Realm tidak keluar dari pertanyaan jika mereka bergabung. Bagaimanapun, mereka sekarang memiliki kendali yang sangat kecil atas kekuatan spasial. Roan mengangkat bahu begitu dia mendengar itu. Kalau begitu kita akan memberikan semua cincin spasial kita kepada mereka. Benar saja, mereka tidak akan meninggalkan banyak hal di dalam cincin spasial. Dengan itu, Ryan pergi ke bank utama kota Dukla, Bank Klan Gromel. Bab 1632. Karena itulah manajer bank segera datang menemui Ryan. Para pembudidaya alam transisi masih menuntut rasa hormat, apalagi 2. Adapun Roan, dia membawa celis keluar juga dan berada di luar, menonton interaksi. Saya manajer bank ini, Bigas. Bagaimana saya bisa membantu kedua tuan hari ini? Ryan mengangguk sambil tersenyum sebelum menjawab dengan suara yang jelas, saya memiliki sejumlah besar batu surgawi peringkat 2 untuk diperdagangkan. Bisakah kita pergi ke area yang lebih pribadi? Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa Bigas bukan satu-satunya yang mendengarnya. Itu hanya awal dari rencana mereka untuk menarik perhatian. Bigas langsung balas tersenyum. Secara alami, banknya tidak akan menolak kesepakatan bagus seperti itu. Tentu saja, Tuan. Silakan ikuti saya. Dia kemudian membawa Ryan dan Kentucky ke area tersembunyi di mana mereka tidak perlu khawatir menguping. Namun, Bigas bukan satu-satunya yang ada di sana. Dia juga ditemani oleh seorang ahli dari klan Gromel yang keluar hanya untuk kesepakatan ini. Ryan dan Kentucky tahu bahwa pria itu berada di tahap puncak alam transisi. Kemungkinan besar, Bigas takut Ryan dan Kentucky akan mencoba memaksakan sesuatu dengan kultivasi mereka yang lebih tinggi.
Yah, tak satu pun dari keduanya yang sedikit khawatir tentang pria tambahan itu ketika Ryan mengajukan tawarannya. Saya memiliki 10.000 batu surgawi peringkat 2 yang ingin saya tukarkan dengan batu surgawi peringkat 1. Berapa banyak Divine Stone yang bisa kamu dapatkan untukku? Jantung Bigas hampir berhenti di situ. Jangankan dia, bahkan ahli di sudut ruangan tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Bahkan setengah dari jumlah batu surgawi peringkat 2 itu adalah keberuntungan baginya. Jelas, itu juga berarti masalah besar bagi Bang. Bigas kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, bisakah Pak membuktikan bahwa Anda memiliki jumlah ini? Ryan mengangguk sebelum memegang cincin spasial di depan Bigas. Dia melepas pelindung cincin spasialnya, membiarkan Bigas melihat ke dalam. Benar saja, Bigas mengirim Divine Sense-nya ke dalam cincin spasial dan segera melihat 10.000 Divine Stone peringkat 2. Tidak ada kesalahan di sana. Terima kasih, Tuan. Bigas kemudian merenungkan masalah ini. Secara alami, dia tidak dapat menawarkan harga standar karena Ryan pasti akan meminta lebih karena jumlah yang sangat besar itu. Jika dia bersikeras, Ryan hanya akan meninggalkan bank dan pergi ke tempat lain untuk berdagang, yang akan menjadi hal terburuk yang mungkin terjadi. Dia pasti akan disalahkan karena kehilangan banyak hal. Bagaimana dengan 23 batu surgawi peringkat 1 untuk setiap peringkat 2? Biasanya, harga normal adalah 20 per masing-masing. Seperti disebutkan sebelumnya, batu surgawi peringkat 2 memiliki sekitar 10 kali jumlah energi surgawi sebagai batu surgawi peringkat 1. Namun, karena mereka jauh lebih langka dan terutama karena mereka jauh lebih baik untuk berkultivasi, harganya jauh lebih tinggi daripada hanya 10 kali lipat jumlahnya. Ryan memejamkan matanya sebagai jawaban. Kembali ketika dia memperdagangkan 10.000 batu surgawi peringkat 2 pertama, dia mendapat kesepakatan masing-masing 27 batu surgawi peringkat 1. Benar saja, harganya tidak banyak berubah terlepas dari benuanya. Haruskah saya memaksa harga hingga 27 lagi? Tidak, saya tidak ingin terlihat putus asa. Sebaliknya, saya ingin terlihat seperti seseorang yang memiliki lebih banyak dari mereka. Setelah mengambil keputusan, Ryan kemudian membuat tawaran balasan. 25 peringkat 1 batu surgawi, dan kita punya kesepakatan. Saya yakin Anda tahu bank-bank lain akan senang menerima perdagangan yang begitu bagus. Pada akhirnya, dia tidak meminta 27 like terakhir kali. Bigas merenung sejenak sebelum menjawab kembali, bisakah kita membuatnya menjadi 24, Pak? Bagaimanapun, saya harus menunjukkan beberapa hasil untuk atasan. Saya yakin bank lain akan mencoba hal yang sama bahkan jika Anda mengatakan itu. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Setidaknya Anda tidak akan mengatakan saya picik dengan masalah kecil seperti itu. Anda punya kesepakatan sendiri. Petik 2. Kata-kata Ryan segera menarik perhatian pakar yang mengamati perdagangan dan Bigas sendiri. Jelas terlihat seperti Ryan memiliki lebih dari itu. Mungkinkah orang ini menemukan tambang batu surgawi yang tersembunyi? Atau mungkin dia merampok kekuatan besar lain yang tidak kita ketahui? Yah, pikiran pertama mereka tidak jauh dari sasaran. Namun, Bigas tidak membuang waktu. Silakan tunggu beberapa saat. Saya akan segera menyiapkan batu surgawi untuk Tuan. Bahkan jika klan Gromel berniat melakukan sesuatu, mereka sama sekali tidak bisa melakukannya di bank mereka sendiri. Mereka pasti akan menunggunya keluar. Pertama-tama, ada kemungkinan besar mereka akan memberitahu orang lain tentang kesepakatan ini. Selain itu, karena Ryan berbicara dengan suara keras di luar mengenai sejumlah besar batu surgawinya, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena dirampok. Dia tidak cukup berhati-hati untuk menyembunyikan niatnya di bank. Jika dia mengatakan bahwa orang-orang bank yang mengejarnya, mereka akan memiliki alasan yang tepat untuk menyangkal kata-katanya. Akhirnya, Bigas kembali. Ini adalah batu surgawi Anda, Tuan. Bab 1633. Ryan dan Kentucky kemudian meninggalkan bank dan mulai berjalan menuju pintu keluar kota. Pada saat yang sama, Rowan dan Celis mengikuti dari jauh. Karena Ryan dan Rowan memiliki koneksi, mereka tidak perlu menggunakan Divine Sense untuk mengetahui kemana Kentucky dan Ryan pergi. Ryan dan Kentucky segera tiba di pintu keluar kota. Bagaimanapun, kultivasi mereka sangat tinggi.
Mencakup jarak beberapa ratus kilometer pada dasarnya bukan apa-apa. Namun, mereka tidak memperhatikan kecepatan mereka. Sebaliknya, mereka memiliki keterampilan menekuk Divine Sense yang aktif. Hanya saja itu disetel ke level yang sangat lemah. Divine Sense manapun bisa menembusnya. Seseorang harus ingat bahwa selain menekuk indera surgawi, itu dapat digunakan untuk mendeteksi indera surgawi orang lain dan mengukur kultivasi mereka. Hehe, untuk berpikir mereka akan datang secepat ini. Rowan, yang sedang menonton semuanya, mengangguk sebagai jawaban. Memang, apakah orang-orang Bang Gromel yang datang atau tidak terlalu penting. Yang penting adalah mereka mengirim seseorang ke Void Tempering Realm. Tidak hanya satu tapi dua dari mereka. Kentucky dan Celis tahu mengapa tingkat kultivasi itu digunakan. Siapapun yang mengejar mereka percaya bahwa kultivasi ini terlalu tinggi bagi Ryan dan Kentucky untuk merasakan Divine Sense mereka. Begitu berada di luar kota, Kentucky kembali ke wujud Minokawanya sebelum Ryan melompat ke punggungnya agar mereka bisa terbang. Untuk membuat segalanya lebih bisa dipercaya, Kentucky terbang cukup cepat, hanya cukup untuk diikuti oleh Rowan dan Celis dari belakang. Itu akan memberi kesan bahwa Ryan ingin pergi dengan kekayaannya secepat mungkin. Namun, mereka tidak perlu melakukan perjalanan lama agar musuh muncul. Hanya beberapa ratus kilometer jauhnya dari kota, dua pembudidaya Void Tempering Realm sudah menunjukkan diri mereka, menghalangi jalan Ryan. Mereka berdua menggunakan baju besi dan helm yang membuatnya mustahil untuk mengetahui seperti apa penampilan mereka. Ryan tahu bahwa ada tulisan di armor itu yang mampu menghentikan Divine Sense untuk melihat ke dalam. Ryan dan Kentucky kemudian berhenti di udara dengan ekspresi gelap. Apa yang kamu inginkan? Kedua musuh memiliki kultivasi di tahap tengah dari Void Tempering Realm, jadi mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka yakin Ryan dan Kentucky tidak punya tempat untuk lari. Salah satu dari mereka menyeringai dengan ekspresi menghina. Kami telah mendengar bahwa Anda memiliki cukup banyak batu surgawi. Bagaimana kalau berbagi sebagian dengan orang miskin seperti kita? Orang lain tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, beberapa dari mereka, tidak, saudara. Mereka sangat kaya, jadi mereka pasti tidak keberatan memberikan semua batu surgawi mereka kepada kita. Dia kemudian memandang Ryan dan Kentucky sebelum bertanya, benarkah? Namun, Ryan menunjukkan ekspresi yang lebih menghina, mengatakan kepadanya, berbagi denganmu. Hahaha, apa lelucon? Saya tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Saya secara terbuka berbicara tentang keberuntungan saya, dan segera, dua ikan mengambil umpan. Saya tidak percaya Anda tidak merasa aneh sama sekali bahwa saya tidak mencoba menyembunyikan kesepakatan saya dengan Bang Gromel. Apakah kalian berdua benar-benar sebodoh itu? Tentu saja tidak. Kedua ahli hanya mengikuti Ryan dan Kentucky sejauh ini untuk melihat apakah mereka memiliki perlindungan seseorang. Mereka juga merasa aneh bahwa Ryan akan begitu terbuka tentang batu surgawinya di tengah kerumunan di Gromel Bank. Namun, indera surgawi mereka dan terutama persepsi spasial alami mereka tidak memilih siapapun. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk bergerak. Siapa yang kamu coba bodohi di sini, bocah? Kami tahu betul tidak ada yang mengikuti Anda. Petik 2. Kalau begitu, kalian berdua benar-benar payah dalam mendeteksi kehadiran lebih banyak musuh, kata sebuah suara dari jauh. Sesaat kemudian, Rowan dan Celis muncul juga. Itu mengejutkan kedua orang Void Tempering Realm. Hanya setelah Rowan dan Celis cukup dekat, mereka muncul di dalam Divine Sense mereka. Namun, mereka tidak panik. Mereka bisa melihat kedua kultivasi itu juga. Adapun untuk menghindari Divine Sense mereka menghubungkannya dengan harta yang mereka bawa. Hehe, hahaha, Anda membuat saya takut sejenak di sana. Pada akhirnya, dua semut menjadi 4. Hanya sekelompok idiot realm transisi tahap tengah. Petik 2. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Apakah begitu? Lalu mengapa Anda membuang begitu banyak waktu? Oh, benar. Kamu masih takut ada jebakan atau apa, kan? Sangat baik. Mari kita mulai waktu bermain ini. Segera, Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis menyerang. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Benar saja, kelompok Ryan meluncurkan diri melawan dua musuh. Melihat bahwa mereka benar-benar akan bertarung, kedua orang itu juga tidak menahan diri. Segera,
Mereka mengeluarkan senjata mereka, pedang dan tombak. Elemen energi surgawi, api, angin, dan petir berkumpul di sekitar mereka. Setelah itu, kekuatan spasial bergabung bersama, meningkatkan kekuatan mereka lebih banyak lagi. Jangan mendahului dirimu sendiri, semut. Thunder Retras. Badai api pedang. Serangan mereka menyerang kelompok si kembar karena mereka yakin lawan mereka tidak akan mampu melawan perbedaan dalam kultivasi. Sial bagi mereka, Minokawa raksasa tiba-tiba muncul di depan serangan mereka. Armor surgawi gelap dan terang. Bilah bulu dan sisik Kentucky bersinar dengan elemen terang dan gelap saat kekuatan pertahanan mereka meningkat beberapa kali. Ya, Kentucky memutuskan untuk menerima kedua serangan Void Tempering Realm dengan tubuhnya sendiri. Asteris boom, boom, asteris. Tubuh Kentucky memang dipukul saat dia dikirim terbang kembali. Elemen petir, api, dan angin mengamuk di sekujur tubuhnya untuk sesaat. Namun, itu saja. Kentucky dengan cepat menstabilkan dirinya di udara dan menggunakan energi surgawinya untuk menghilangkan semua itu saat dia mendengus pada keduanya. Sangat lemah. Bahkan tidak bisa mematahkan sehelai bulu pun di tubuhku. Bab 1634. Tiba-tiba, Ryan dan Roan muncul di sisi kedua orang itu dalam sekejap, menunjukkan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan seorang pembudidaya alam transisi tahap tengah. Tidak baik. Mereka akhirnya mengerti bahwa kelompok si kembar tidak berbohong. Mereka pasti memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka bahkan dengan perbedaan kultivasi. Tidak pernah ada ahli tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk membantu mereka seperti yang mereka pikirkan pertama kali. Namun, itu tidak membuat hal-hal bagi mereka menjadi kurang berbahaya. Segera, mereka berdua menggunakan teknik gerakan mereka sendiri, dibantu oleh kekuatan spasial yang bisa mereka kendalikan. Mereka jelas tidak ingin melawan si kembar secara langsung setelah apa yang mereka lihat dilakukan Kentucky. Lebih baik mundur dulu. Asteris gemerisik, gemerisik, gemerisik. Sayangnya, saat itulah mereka mendengar suara aneh. Sebelum mereka bisa bereaksi, daerah sekitarnya telah diselimuti tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa lapis dari mereka, membentuk sangkar yang tidak mungkin ditinggalkan tanpa menyingkirkan tanaman merambat terlebih dahulu. Penjara penguras energi surgawi. Celis tidak memberi mereka kesempatan karena kemampuannya sebagai cedar menelan dunia diaktifkan, merampok seluruh area di dalam tanaman merambatnya dari energi surgawi yang dimilikinya. Itu membuat dua pembudidaya Void Tempering Realm tidak mungkin memulihkan energi surgawi lagi. Selain itu, jika mereka tinggal di sana lebih lama, energi surgawi dalam dantian mereka sendiri akan dikosongkan oleh kemampuan Celis. Yah, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Itu karena si kembar tepat di atas mereka. Jangan mendahului dirimu sendiri, semut. Segera, mereka menyerah melarikan diri dan menyerang si kembar sebagai gantinya. Binatang iblis itu adalah satu hal, tapi si kembar pasti tidak akan tahan seperti burung iblis itu. Selain itu, serangan mereka terhadap Kentucky sebelumnya masih membuatnya mundur beberapa ratus meter, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam serangan ini dengan si kembar. Jemaat Badai Api Pedang. Keterampilan yang mirip dengan Three Claws of the Dragon, membuat beberapa salinan pedangnya sendiri yang dijiwai dengan kekuatan angin, api, dan luar angkasa. Pria itu jelas tidak bisa menggabungkan elemennya dengan kekuatan luar angkasa, tapi dia pasti bisa menggunakannya bersama-sama saat dia menyerang kembaran yang paling dekat dengannya, Ryan. Tombak guntur turun dari surga. Tombak musuh lainnya sekali lagi dipenuhi dengan api, petir, dan kekuatan luar angkasa saat dia menyerang Roan dari atas. Jika itu mengenai tubuh Roan secara langsung, itu pasti akan lebih dari sekadar meninggalkan beberapa luka ringan. Jelas bahwa kedua musuh berhenti meremehkan kelompok si kembar. Kali ini, mereka pergi keluar, menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan mereka. Padahal, Ryan dan Roan hanya bisa berterima kasih kepada mereka untuk itu. Akhirnya tiba saatnya untuk menguji kekuatan mereka sendiri di tahap tengah dari alam transisi, serta maksud senjata mereka. Gaya kematian, niat pedang. Api kehidupan, bentuk kelima, tebasan api segudang. Ryan sangat senang karena dia bisa menguji keterampilan baru. Sama seperti gaya kematian bentuk ketiga, yang satu ini juga membuat salinan pedangnya. Saat itu, si kembar menyadari bahwa Three Claws of the Dragon, serta salinan energi apapun dari apapun yang mereka buat, kehilangan efek karena kultivasi mereka semakin tinggi.
Itu termasuk 3 cakar naga dan klon serangan meraj. Namun, Ryan sekarang dapat menyelesaikan masalah dengan salinan pedang setidaknya. Itu karena niat pedang meningkatkan kekuatan bila energi ke tingkat yang hampir sama dengan yang asli. Berkat itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa salinannya sama bagusnya dengan yang asli. Mereka hanya kekurangan kekuatan yang sangat kecil karena tidak ada pedang asli di sana. Kemudian lagi, Rinse Myriad Fire Slash tidak hanya membuat 2 tetapi 9 salinan. 9 salinan dengan kekuatan yang hampir sama dengan pedang utama. Seberapa kuat itu? Belum lagi dia menggabungkan elemen cahaya dan api dalam serangan itu. Asteris bang, 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 bang. Asteris hancur, 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 hancur. Tidak mengherankan, Myriad Fire Slash milik Ryan menembus semua salinan pedang dari lawannya. Apa? Salinan pedang musuh sama sekali tidak lemah, karena mereka semua dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa. Sayangnya, itu tidak bisa menutupi perbedaan kekuatan. Tubuh bintang kelas 3, tujuan pedang tahap ketiga, pedang bintang gelap milik Ryan sendiri yang pasti lebih baik dari pedang lawannya, ditambah perpaduan elemen api dan cahaya dengan energi yang. Last but not least, kemampuan Ryan untuk setidaknya merasakan kekuatan spasial lawan dari jarak dekat. Apalagi orang ini, Ryan akan memenangkan pertukaran ini bahkan jika lawannya berada di puncak Void Tempering Realm. Tentu saja, Rowan tidak lebih lambat. Gaya kematian, niat sabit. Gaya kematian, sabit kematian. Sejauh ini adalah serangan terkuat Rowan hingga hari ini. Deatskite sudah memiliki kekuatan pemotongan yang melebihi serangan target tunggal apapun yang dimiliki Rowan dalam repertoarnya. Sekarang setelah dia menambahkan tahap ketiga dari Intenskite, orang hanya bisa membayangkan betapa konyol dan kuatnya itu. Bahkan Ryan tidak bisa melancarkan serangan sekuat itu. Asteris desir, asteris. Tidak ada ledakan energi surgawi, tidak ada. Yang terjadi hanyalah Deatskite milik Rowan yang memotong Thunderfire Spear milik musuh, Descending the Heavens. Baik serangan dan tombak pria itu dipisahkan menjadi 2, membuka jalan bagi sabit Rowan untuk mencapai lawannya. Sudah terlambat untuk menghindar karena lawan tidak pernah mengira serangan Rowan sekuat itu, dia ditebas menjadi 2 di sana dan kemudian. Bahkan baju besi yang dia kenakan tidak mampu menghentikan serangan Rowan. Dia sudah mati seperti yang dia bisa. Bab 1635. Ryan kemudian menunjuk lawannya sendiri, yang sekarang kehilangan keempat anggota tubuhnya. Untuk seorang kultivator Void Tempering Realm, selama mereka bersedia membayar harganya, mereka bisa mendapatkan kembali anggota tubuh mereka. Namun, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan pria itu saat ini. Anda bisa saja bertujuan untuk mengambil anggota tubuhnya, seperti yang saya lakukan. Lihat, dia sangat hidup dan takut mencoba hal lain. Sebagai tanggapan, pria itu ingin menangis. Rekannya sudah mati, dan dia berada dalam situasi yang menyebalkan ini. Namun, Ryan benar. Dia terlalu takut mencoba melarikan diri sama sekali. Penjara Celis masih berdiri, jadi tidak ada tempat baginya untuk pergi. Bahkan jika tidak, dengan luka-lukanya, dia tidak percaya dia bisa melarikan diri. Belum lagi tidak ada yang akan mencoba membantunya juga. Ryan kemudian mendekati pria itu sambil tersenyum, berkata, "Hehe. Maaf, itu bukan bagian dari rencana untuk membunuh pacarmu di sana." "Siapa pacarku?" Pria itu merasa lebih buruk sekarang. Ryan menunjukkan ekspresi bingung sebagai tanggapan. "Apa? Kalian tidak sedang menjalin hubungan? Tapi kalian berdua menggunakan pakaian yang serasi, yah, baju besi, tapi meski begitu, kupikir kalian memiliki sesuatu yang lebih intim di antara kalian yang terjadi. Pergi ke neraka. Jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Anda sudah mendapatkan cincin spasial milik saya dan orang itu. Itu tujuanmu, kan? Selesaikan saja itu sudah." Pada akhirnya, dia sudah menyerah pada perjuangan apapun. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. "Membunuhmu. Itu tidak akan terjadi. Saya bahkan dapat menyembuhkan anggota tubuh Anda kembali normal secara gratis dan membiarkan Anda melakukannya." Bagaimana kedengarannya? Tentu saja, kata-kata Ryan menarik perhatian pria itu. "Jelas bagi saya Anda ingin menarik seseorang dengan kekuatan. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Adapun Rowan, dia mendekati pria itu. Yah, Rowan memang mengambil cincin spasial pria itu.
Hanya saja dia kecewa dengan isinya. Kotoran, armor dan tombak yang aku hancurkan adalah barang paling berharga yang dimilikinya. Dia memiliki sekitar 200 peringkat 2 batu surgawi dan beberapa ribu satu tingkat. Selain itu, dia pada dasarnya bukan siapa-siapa. Apa? Dia adalah seorang kultivator Void Tempering Realm. Bagaimana dia bisa semiskin itu? Tanya Ryan kaget. Orang yang selamat dari keduanya ingin menangis bahkan lebih sekarang, menjawab, apakah kamu pikir semua orang kaya seperti kamu? Jika kami begitu sehat, mengapa kami menerima pekerjaan ini untuk merampokmu? Hehe, tunggu saja sampai Anda mencapai Void Tempering Realm. Anda akan mengerti seberapa besar lubang hitam ini ketika Anda mulai melahap Divine Stone tanpa henti. Itu mahal sekali. Pria itu jelas tidak meragukan si kembar bisa mencapai level itu. Dengan kekuatan mereka, seseorang perlu menjadi idiot untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa. Ryan dan Roan harus mengakui bahwa kata-kata pria itu masuk akal. Itu benar. Mereka mendengarnya dari Havek sendiri tentang betapa mahalnya itu. Dan itu mengingat bahwa roh memiliki cara kultivasi yang berbeda, jadi mereka tidak terlalu bergantung pada batu surgawi seperti binatang iblis dan ras humanoid. Roan kemudian membuang pikiran itu ketika dia bertanya, lupakan saja. Pertama, siapa namamu? Pria itu, melihat bahwa dia tidak akan langsung dibunuh, segera menjawab. Elris. Roan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, Liz. Kami sedang mencari cara untuk memasuki benua Jiot. Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Petik 2. Elris terkejut mendengarnya. Mungkinkah kamu bukan dari Labgram? Si kembar tidak menyangkalnya. Itu benar. Elris akhirnya mengerti. Tidak heran aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Mempertimbangkan bahwa Anda memiliki kekuatan seperti itu pada tingkat kultivasi yang begitu rendah, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak menjadi terkenal sekarang. Petik 2. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, semua orang dari benua sekitarnya ingin memasuki Jiot. Namun, pintu masuknya sangat ketat. Hanya mereka yang berwenang atau mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi yang dapat melakukannya. Bahkan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Bagaimanapun, karena Anda bertanya, cara terbaik adalah bergabung dengan salah satu dari 5 kekuatan teratas Labgram. Petik 2. Mendengar 5 kekuatan teratas disebutkan, Ryan akhirnya bertanya tentang itu. Jadi, siapa 5 kekuatan teratas yang berjuang untuk menguasai benua ini? Kamu benar-benar baru di benua itu bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, yang pertama dari 5 adalah keluarga kerajaan Labgram. Dahulu kala, benua ini dikendalikan oleh mereka. Bahkan sekarang, mereka dianggap yang terkuat dari 5 besar. Disitulah benua mendapatkan namanya. Yah, saya percaya itu akan berubah jika mereka kalah pada akhirnya. Petik 2. 4 lainnya jelas memiliki permusuhan satu sama lain juga. Namun, mereka memiliki keseimbangan yang rapuh di mana mereka akan bergabung jika keluarga kerajaan Labgram mencoba sesuatu terhadap salah satu dari mereka. Keluarga kerajaan Labgram mungkin kuat, tapi jelas tidak sekuat keempatnya bersama-sama. Ngomong-ngomong, 4 lainnya adalah klan Levile, Persekutuan Perwalian, Sekte Akasia, dan Organisasi Pedagang Tibian. Anda bisa mengatakan bahwa sementara keluarga kerajaan Labgram memegang 30 hingga 40% dari kekuatan benua, 4 lainnya memegang sisa 60 hingga 70% di antara mereka. Petik 2. Ryan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebagai tanggapan, jadi mengapa mereka tidak bergabung untuk menyingkirkan para ahli keluarga kerajaan Labgram? Roan menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Dan yang mana dari keempat kelompok itu yang ingin mengirim ahli mereka sebagai garda depan? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya setelah itu. Maaf, itu pertanyaan yang tidak perlu. Bab 1636. Roan tidak banyak bertanya, tapi sepertinya itu bukan rahasia besar karena orang ini menyebutkan itu. Sederhananya, masing-masing pihak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan oleh Jiot. Namun, tidak ada dari mereka yang mampu membuat marah benua Jiot. Tidak, untuk lebih spesifik, jika mereka mulai kehilangan tempat, mereka tidak mampu untuk tidak menerima bantuan benua Jiot. Ini benar-benar tampak seperti situasi yang sangat menyebalkan. Elris mengangguk setuju. Memang, bagaimanapun, alasan saya memberitahu Anda sebanyak ini adalah karena ini adalah taruhan terbaik Anda untuk masuk ke benua Jiot.
Setiap kali gerbang spasial resmi antara Jiot dan Labgram dibuka, masing-masing dari 5 kekuatan itu akan mengirim ahlinya untuk melakukan bisnis di sisi lain dan sebaliknya. Jika Anda bergabung dengan salah satu dari mereka dan membantu mereka mendapatkan beberapa kemenangan di pihak mereka, mereka mungkin membuat pengecualian dan membiarkan Anda pergi ke sana. Ryan dan Roan hanya bisa menghela nafas setelah itu. Seperti yang disebutkan dalam pencarian sistem, mereka tidak dapat menggunakan 5 kekuatan teratas. Itu tidak akan mungkin. Kita membutuhkan cara lain untuk memasuki Jiot yang tidak melibatkan kita ikut campur dalam perebutan kekuasaan. Bagaimanapun, kami menandatangani kontrak bahwa kami tidak boleh ikut campur dalam pertarungan mereka. Yah, kontrak itu tidak berguna, tapi setidaknya digunakan sebagai alasan. Baru saat itulah Elris mengingat hal itu. Oh, benar. Semua ahli alam transisi baru yang tiba di benua Labgram kami harus menandatangani kontrak pengikatan jiwa dengan klausa tersebut. Ini sangat bodoh, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hanya mereka yang berada di alam transisi yang harus menandatanganinya. Meminta pembudidaya Void Tempering Realm atau lebih untuk melakukan hal yang sama tidak ada gunanya karena mereka dapat menggunakan kekuatan spasial mereka untuk menyingkirkan segel di jiwa mereka. Petik 2. Elris menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Alasan kontrak pengikat jiwa digunakan pada mereka yang berada di alam transisi adalah karena lebih murah. Benua memiliki cara lain untuk mencegah para ahli luar di Void Tempering Realm atau lebih dari campur tangan juga. Petik 2. Roan tidak terkejut dengan itu. Meskipun dia tidak pernah bertanya, dia yakin bahwa benua Labgram dan Jiot memiliki cara mereka sendiri untuk melakukannya. Tiba-tiba, Ryan melemparkan pil ke Elris, mengatakan kepadanya, "Baiklah, telanlah." Apa ini? Elris memandangi pil hitam dan putih di depannya. Itu mengeluarkan aroma herbal yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun selain itu. Ryan menggelengkan kepalanya. Telan saja sudah. Ini tidak seperti Anda memiliki pilihan yang lebih baik. Petik 2. Meskipun tidak mau, Elris hanya bisa melakukannya. Segera setelah itu, Ryan menyentuh bahunya. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Segera, sifat obat pil mengalir ke area di mana Elris kehilangan keempat anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, pemulihan instan Ryan menggunakan kekuatan obatnya untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan kembali. Ini, Elris tahu pil yang bisa memulihkan anggota badan seseorang. Dia pasti akan mendapatkan beberapa jika dia lolos dari situasi ini. Namun, tidak satupun dari mereka bekerja secepat ini. Dia akan membutuhkan banyak dari mereka, dan prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, dengan kecepatan Ryan, keempat anggota tubuhnya akan kembali ke tubuhnya hanya dalam beberapa menit. Roan tidak mengatakan apa-apa saat dia hanya menonton, menunggu sampai selesai. Akhirnya, semua anggota badan Elris kembali normal. Hanya saja Elris harus melatih mereka sekali lagi dari awal. Sungguh kemampuan penyembuhan yang kuat. Ryan kemudian tersenyum padanya, berkata, "Saya hanya ingin memulihkan anggota tubuh Anda sehingga Anda tahu saya tidak berbohong tentang kesepakatan kita. Namun, Anda lebih baik berpikir 2 kali jika Anda pikir Anda bisa melarikan diri dari tempat ini. Anda akan membutuhkan lebih dari sekadar 4 anggota badan baru Anda untuk melakukan itu." Petik 2. Lagi pula, Ryan tidak perlu mengatakan itu. Elris bisa melihat bahwa penjara pengeringan energi surgawi Celis masih berdiri. Tidak hanya itu, sekarang dia telah berada di dalamnya selama ini, semua energi surgawi dalam dantiannya hilang. Dia bisa memulihkannya nanti, tapi jelas tidak sekarang. Dia sama sekali tidak punya kesempatan apapun jika dia mencoba melarikan diri. Apalagi si kembar, bahkan beberapa pembudidaya alam transisi umum akan cukup untuk menghentikannya dalam keadaan ini. Jangan khawatir, aku akan menjawab semuanya. Tentu saja, dia masih ragu dengan kata-kata Ryan, tapi dia hanya bisa menurutinya. Saat itulah Elris memikirkan sesuatu. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak bertanya siapa yang mengirimku atau semacamnya?" Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. "Itu tidak masalah. Kami tidak peduli siapa yang mengirim Anda karena tujuannya jelas, merampok kami dari batu surgawi kami. Kami tidak ingin lebih banyak masalah, jadi kami tidak akan mencampuri pertanyaan ini lebih jauh. Nanti Anda bisa mengatakan kami dari kekuatan besar atau apapun jika pengirim Anda menanyakan sesuatu. Lagi pula, temanmu memang mati.
Petik 2. Elris menggelengkan kepalanya, menjelaskan, pria itu dan aku tidak memiliki hubungan yang berarti. Dia hanya bergabung dengan saya karena kami berdua ditanya hal yang sama. Bagi orang-orang seperti kita yang mengambil pekerjaan semacam ini untuk menghasilkan uang dengan cepat, jelas bahwa kita bisa mati kapan saja. Kami menerima ini dengan mengetahui risikonya. Rowan mengangguk, puas. Bagus. Dia kemudian kembali ke topik utama. Nah, bagaimana? Apakah Anda tahu cara lain yang tidak melibatkan 5 kekuatan teratas? Petik 2. Elris menggaruk kepalanya sebelum berkata, "Yah, ada satu cara." Bab 1637. Elris menjelaskan, 9 tahun sekali, perwakilan benua Jiot memulai kompetisi di semua benua di sekitarnya untuk mencari bakat yang bersedia bergabung dengan Sekte Jiot. Sekte Jiot. Ryan langsung bertanya. Elris mengangguk, menjelaskan, iya. Ini adalah Sekte Jiot yang mengontrol benua Jiot. Yah, kamu mungkin sudah bisa menebaknya karena nama sekte itu. Bagaimanapun, Anda harus mengikuti kompetisi ini dan menang untuk mendapatkan lowongan. Jika Anda melakukannya, tidak perlu terlibat dengan 5 kekuatan teratas. Petik 2. Si kembar cukup bingung, meskipun itu tampaknya cukup sederhana. Mengapa kita tidak menyukai ini? Elris tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hehe, seolah semudah itu. Kompetisi ini memiliki resiko kematian yang sangat-sangat tinggi. Anda harus memahami bahwa Jiot kontinen tidak kecil. Mereka tidak kekurangan tempat di mana mereka bisa mendapatkan bakat di tanah mereka sendiri. Jadi mengapa mereka bahkan memulai kompetisi untuk mencari rekrutan di luar? Jelas, mereka hanya akan menerima krim hasil panen. Rowan menyipitkan matanya, berkata, itu tidak masuk akal. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengeluarkan pemberitahuan perekrutan, dan para jenius top itu akan datang dengan sukarela. Tidak perlu ada persaingan sama sekali. Apa gunanya? Elris mengangkat bahunya, berkata, sekarang, kamu telah meminta terlalu banyak dariku. Anda harus bertanya kepada para ahli Jiot kontinen sendiri jika Anda menginginkan jawaban itu. Paling tidak, saya tidak tahu mengapa. Petik 2. Rowan segera menghubungkannya dengan sejumlah besar poin takdir yang akan mereka dapatkan dari pencarian. Lagi pula, tampaknya terlalu mudah untuk hadiah yang diberikan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Tunggu, berapa lama kompetisi ini berlangsung? Elris merenungkannya sebentar sebelum menjawab, jika aku tidak salah, itu bisa berkisar dari 1 hingga 9 tahun. Ada beberapa tahapan perekrutan, atau begitulah yang saya katakan. Anda dapat melihatnya seolah-olah ada 9 kelompok. Setiap tahun sejumlah pembudidaya atau binatang iblis dipilih. Petik 2. Si kembar mengangguk setelah mendengar itu. Itu menjelaskan mengapa sistem memberikan hadiah yang berbeda tergantung pada berapa lama mereka menyelesaikan kues. Kompetisi tentang apa? Elris menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak ada ide. Anda harus memeriksanya sendiri. Namun, ada satu hal yang baik tentang kompetisi ini. Apa itu? Semua orang bertanya. Fakta bahwa kamu tidak perlu menunggu pembukaan resmi untuk pergi ke Jiot kontinen. Asal tahu saja, pembukaan resmi yang digunakan ahli 5 kekuatan teratas untuk memasuki Jiot hanya dibuka setiap 9 tahun. Namun, para pembudidaya dan binatang iblis yang dipilih oleh Sekte Jiot dikirim ke sana setiap tahun, Elris menjelaskan. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mencobanya? Tanya Ryan kali ini. Hahaha. Namun, pertanyaan itu hanya membuat Elris tertawa. Kamu gila. Biarkan saya membuat segalanya lebih mudah bagi Anda untuk memahami. Ketika saya mengatakan jumlah korban tewas tinggi, saya tidak bercanda. Lebih dari 90% pesaing berakhir mati seperti orang mati. Tingkat kultivasi mereka tidak masalah. Petik 2. Segera, Celis punya ide. Jadi begitulah. Semua orang memandangnya, menunggu Celis melanjutkan. Tidak apa-apa bagi Elris untuk tidak mengetahui hal ini karena sepertinya dia bukan orang penting. Mulut Elris berkedut sebagai jawaban. Apakah kamu harus benar-benar mengoleskan garam ke luka terbuka yang dalam itu, bro? Pertama-tama, saya seorang kultivator Void Tempering Realm. Aku tidak seburuk itu, kan? Yah, dia tidak mengatakan itu dengan keras. Celis melanjutkan, semua orang ingin bergabung dengan Jiot karena tampaknya tempat terbaik untuk berkultivasi, atau begitulah yang diyakini semua orang di sini, kan? Elris mengangguk, berkata,
setidaknya sejauh yang saya tahu. Itulah intinya, Celis menunjukkan. Giot tidak ingin benua lain menjadi terlalu kuat dan mengguncang posisinya sendiri. Metode apa yang lebih baik untuk menyingkirkan kekuatan benua sekitarnya selain menghilangkan generasi masa depan mereka? 90% dari peserta, yang saya yakin tidak sedikit, berakhir mati dalam kompetisi. Tidak ada orang jenius, tidak ada kekuatan, tidak ada masalah di masa depan. Mata Elris melebar setelah mendengar itu. Dia dianggap jenius di wilayahnya sendiri, tapi dia tahu dia bukan jenius sejati. Sekarang lebih dari tidak pernah, dia senang bahwa dia seperti itu. Untungnya, saya tidak mencoba untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Ryan, Rowan, dan Kentucky harus mengakui bahwa kata-kata Celis masuk akal. Pemikiran yang sangat baik, Celis. Namun demikian, Elris tidak bisa tidak bertanya, tapi, mengapa kekuatan benua di sekitar tidak menghentikan para jenius mereka untuk berpartisipasi? Rowan adalah orang yang menjawab itu. Mereka tidak bisa. Bahkan mereka semua bersama-sama tidak sekuat Giot kontinen saja. Jika mereka mengintervensi kompetisi, kekuatan di balik intervensi pasti akan musnah. Ini adalah lingkaran setan yang tidak bisa mereka hindari. Kentucky mengangguk sebagai tanggapan, melanjutkan, tidak hanya itu, beberapa yang lulus tes adalah yang teratas dan yang teratas akan berakhir di tangan Sekte Giot. Singkirkan yang sangat baik dan di bawah, dan tinggalkan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Apakah ada strategi yang lebih baik dari itu? Elris masih ragu. Tapi jika itu masalahnya, bukankah lebih baik mengambil semuanya? Bukan hanya yang teratas dari yang teratas. Petik 2. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Kamu sudah terlalu terbiasa bermain di bawah tangan Sekte Giot. Mentalitas Anda sudah menjadi orang yang menerima apapun. Rowan melanjutkan, katakan padaku. Jika Giot Sekte menerima semua orang, berapa banyak jenius atau pembudidaya yang sangat baik akan berakhir di benua mereka setiap tahun? Ingat, mereka semua adalah manusia dan binatang iblis dari luar. Setelah itu, Elris mengerti. Begitu, jika terlalu banyak orang luar yang bergabung, Sekte Giot akan mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Mereka kuat dan banyak, tapi jelas tidak sebanyak beberapa benua. Itu sebabnya mereka hanya bisa mengambil beberapa setiap waktu. Petik 2. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Kamu tidak sepenuhnya tidak berguna, sepertinya. Bab 1638. Karena Sekte Giot mengirim orang dan binatang iblis setiap tahun, pembukaan resmi setiap 9 tahun tidak ada artinya lagi. Itu hanya memperkuat gagasan bahwa sistem memilih pencarian ini untuk titik ini. Elris masih sedikit tercengang setelah semua yang dia dengar sejauh ini. Namun, dia masih menjawab pertanyaan Rowan. Jawabannya akan kamu temukan di dekat perbatasan antara Labgram dan benua Giot. Ada sebuah kota di sana bernama Infal. Semua ujian terjadi di sana. Selain itu, saya tidak tahu lebih banyak. Ryan dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Sangat baik. Segera setelah itu, Celis membubarkan penjara pengeringan energi surgawinya. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa mereka dapatkan dari Elris. Yah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kami akan mengambil cuti kami. Petik 2. Sebelum Elris bisa mengatakan apa-apa, mereka semua naik ke Kentucky, yang langsung melesat kembali ke kota. Sementara mereka melakukan itu, Elris melihat kelompok si kembar menghilang di kejauhan dan menghela nafas lega. Pada akhirnya, mereka mempertahankan sisi kesepakatan mereka dan membiarkannya pergi. Kuharap aku tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi. Itu belum semuanya. Dia juga membuat keputusan setelah apa yang dia diskusikan dengan kelompok si kembar. Aku akan pergi dari benua ini. Bagaimana mungkin aku tidak pernah memikirkan semua itu? Itu sangat jelas. Biar kulihat. Litan pergi ke untrai kontinen untuk mencari tempat untuk membuat guild. Saya cukup yakin dia tidak keberatan mendapatkan bantuan tambahan. Dengan itu, Elris tidak pernah terlihat lagi di benua Labgram. Kembali ke kota, semua orang kecuali Rowan memasuki alam dimensi sebelum dia langsung pergi ke guild formasi. Satu-satunya hal yang membuat Rowan kesal adalah dia dekat dengan perbatasan antara Labgram dan Giot kontinen sebelumnya. Namun, dia berteleportasi kembali ke pusat benua untuk mengumpulkan informasi yang mungkin dia dapatkan di sana. Dengan kata lain, itu adalah pemborosan batu surgawi. Namun demikian,
Kota Infal adalah kota yang cukup besar dibandingkan dengan kota-kota yang biasanya ditemukan di perbatasan benua. Itu memiliki lebih dari 800 juta warga, yang hampir menjadikannya kota besar menurut standar alam dewa. Jelas, itu sebagian besar karena para jenius yang tidak memiliki hubungan dengan 5 kekuatan teratas datang ke tempat ini untuk mencoba ujian. Itu belum semuanya. Reputasi Jiot tidak hanya menyebar di benua yang berbatasan dengannya. Itu juga mencapai benua yang lebih jauh. Dengan mengatakan itu, seseorang akan mendapatkan pembudidaya dan binatang iblis dari benua lain datang ke kota ini untuk mencoba peruntungan mereka. Tidak semua orang memiliki anggota ras kibin seperti si kembar untuk melintasi penghalang benua, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak memiliki metode mereka sendiri. Erythean, misalnya, hanya menggunakan kultivasinya yang tinggi untuk melakukan itu. Karena itu, kota terus-menerus menerima pembudidaya dan binatang iblis dalam bentuk manusia dari mana-mana, seperti benua lain di sekitar Jiot. Itu juga menjelaskan mengapa tidak ada yang benar-benar terkejut bahwa Ryan dan Rowan bukan dari Labgram ketika mereka membicarakannya. Hal seperti itu sangat umum terjadi di sekitar sini. Di Guild Formasi Kota Infal, formasi teleportasi diaktifkan 4 hari kemudian. Segera setelah itu, seorang pria berambut hitam melangkah keluar, dengan cepat meninggalkan Guild Formasi. Setelah itu, 3 orang lagi muncul di sisinya setelah dia pergi ke sudut tersembunyi. Seperti yang bisa dibayangkan, itu adalah Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis, dengan Kentucky dan Celis dalam bentuk humanoid mereka. Baiklah, mari kita kumpulkan beberapa informasi. Tak perlu dikatakan bahwa tes untuk masuk Jiot adalah hal yang paling terkenal di kota Infal. Dengan itu, cukup mudah untuk menemukan informasi mengenai masalah ini. Hanya dalam beberapa jam, kelompok si kembar sudah berada di depan sebuah bangunan raksasa, yang sejauh ini merupakan yang terbesar di seluruh kota. Sekte Jiot menunggumu, atau begitulah kata papan di depan gedung. Mulut Rowan tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit setelah itu. Apa-apaan ini? Apakah kami datang ke perusahaan perjalanan karena kesalahan? Petik 2. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha. Hai, mungkin mereka bisa memberi kami beberapa brosur di dalamnya. Anda tahu, pamflet-pamflet dengan tempat-tempat wisata dari benua Jiot. Celis dan Kentucky tersesat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Kemudian lagi, mereka tidak datang dari bumi, jadi sudah jelas. Rowan kemudian menggelengkan kepalanya setelah itu. Hentikan omong kosong itu, dan ayo masuk. Namun, tepat ketika mereka akan memasuki gedung, seorang petugas dengan cepat mendatangi mereka. Selamat datang, selamat datang. Apakah Anda ingin bergabung dengan Sekte Jiot? Di sini, dapatkan slip giok promosi ini dan lihat sektor mana yang paling cocok untuk Anda. Petik 2. Rowan kemudian menatap Ryan dengan ekspresi gelap, berkata, lihat apa yang kamu lakukan. Ryan hampir jatuh ke tanah setelah itu. Bagaimana ini salahku? Saya tidak pernah berpikir mereka akan benar-benar memiliki sesuatu seperti pamflet di sini. Yah, itu adalah batu giok, tapi tetap saja. Petugas tidak tahu apa yang dikeluhkan si kembar. Apa ada yang salah? Ryan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Oh, maaf. Tidak apa, kami kebetulan melihat hal serupa di masa lalu. Ryan kemudian mengubah topik pembicaraan. Tapi aku penasaran. Saya mendengar bahwa bergabung dengan Sekte Jiot sangat sulit, dan mayoritas mati saat mencoba. Maksud saya, haruskah Anda memperlakukan tempat ini lebih serius? Rasanya lebih seperti Anda mencoba menjual asuransi perjalanan. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak tahu apa itu asuransi perjalanan, tapi dia punya ide. Oh, jadi begitu. Nah, banyak orang mati, kan? Kami hanya mencoba membuat segalanya lebih hidup untuk meringankan beban. Jika Anda memeriksa slip batu giok, Anda akan melihat semua hal baik yang akan Anda dapatkan jika Anda lulus ujian. Tidakkah menurutmu itu bagus?